kompeten di bidang Bapak, sedangkan saya yang memang ditugasi BNSP yang mungkin dapat pelatihan sebagai untuk memastikan Bapak itu kompeten. Untuk mulai biasanya saya salaman dulu Pak. Siap. Biar gak tegang gitu. Ya. Nanti kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Beni, Bapak membuat produk apa sebagainya, silahkan diceritakan kepada saya. Nanti saya akan laporkan untuk bukti bahwakannya Bapak sudah kompeten di bidang apa terkait digital marketing. Silahkan Pak. Saya izin untuk menjelaskan. Siap Pak? Apakah boleh saya menjelaskannya sesuai urutan UK? Ya, boleh silahkan. Oke. Jadi kalau dari UK yang pertama kita akan membahas tentang survei pasar yang pertama. Iya. Survei pasar ini kalau dalam aspek pemasaran memang yang paling pertama harus kita lakukan. Iya. Dari sini kami akan saya ya, bukan kami ya. Iya. Saya menunjukkan bahwa survei pasar saya lakukan melalui Google Trends. Siap. Di sini kita bisa melihat bahwa produk yang unggulan dari yang saya ajukan itu adalah reed diffuser. Siap. Di mana reed diffuser itu yang berwarna biru. Siap. Kalau yang merah itu lilin aromaterapi yang biasa. Iya. Di sini kita bisa melihat trennya bahwa yang berwarna biru itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi ini menjadi peluang untuk membuka usaha ya Pak. Jadi tujuan melakukan survei pasar ini sudah teridentifikasi melalui Google Trends tadi. Siap. Kemudian kebutuhan data survei pasar disusun berdasarkan tujuan. Nah dari data sini kita bisa rangkum. Jadi tujuan produk saya My Little Cosmos ini adalah untuk brand reed diffuser yang kita utamakan. Sehingga ini sudah kebutuhan datanya sudah ada dan kita susun tujuannya adalah reed diffuser. Berikutnya adalah elemen ketiga, sumber dan metode pengumpulan data ditentukan. Di sini sudah dilakukan survei juga. Ini kita melihat dari jumlah penduduk di Provinsi Riau. Bahwa di sini setiap tahun mengalami peningkatan, maka itu menjadi suatu potensi pasar supaya bisa menambah jumlah konsumen juga. Kemudian instrumen pengumpulan data disusun untuk elemen 4. Nah, instrumennya kita menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. Siap. Izin lanjut untuk Siap. UK2 melaksanakan survei Siap, pasar. Elemen pertama, data dikumpulkan menggunakan metode yang telah ditentukan. Metode yang ditentukan tadi sudah berdasarkan Badan Pusat Statistik, itu melalui dokumentasi, kemudian melalui Google Trends, itu juga dokumentasi. Elemen 2, proses pengumpulan data dimonitor kesesuaian dengan rencana, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dengan jumlah penduduk di Provinsi Riau dan data Google Trends tersebut, itu menjadi peluang pasar kita. Jadi sudah sesuai dengan rencana yang kita ajukan untuk reed diffuser. Elemen ketiga, proses kesesuaian rencana dan hasil pengumpulan data dievaluasi. Untuk elemen ketiga, tadi dari hasil Google Trends ini kita lihat kata kunci reed diffusernya tuh lebih banyak daripada kata kunci yang produk lainnya. Iya. Jadi kesesuaian rencana awalnya ingin menjual reed diffuser itu sesuai dengan hasil pengumpulan data yang sudah kita evaluasi. Elemen keempat, data diolah menggunakan metode pengolahan data yang sesuai. Karena kita menggunakan metode dokumentasi, maka kita menyajikannya secara deskriptif berdasarkan data yang disajikan oleh website. Hasil data. Iya. UK2 sudah. Selanjutnya di UK3 kita menyusun rancangan produk. Elemen pertama, spesifikasi teknik, part diintegrasikan menggunakan metode yang tepat mencapai fungsi produk. Ini ada di halaman 6. Nah, produk-produk ini sudah dispesifikasikan ya Pak? Ini yang produk Bapak ini? Iya, reed diffuser. Nah, ini tuh sudah berjalan produk? Sudah berjalan. Kemudian target pemasarannya kemana?
Apakah hanya seprovinsi Riau atau jangkauannya hanya Indonesia dan sebagainya gitu? Pada awal mulanya memang di Provinsi Riau, tapi karena kita menggunakan online, itu bisa menjangkau di luar Riau juga. Kemudian bahan baku yang Bapak dapatkan itu dari mana? Apakah hanya dari Riau saja atau dari luar Riau dan sebagainya? Bahan baku semuanya dari Riau, dari Pekanbaru lebih tepat, dan semua tersedia. Tersedia ada di sini. Ada. Kemudian kan Bapak secara runtutan sangat runtut gitu Pak. Ya. Kendala yang dihadapi dalam pemasaran yang Bapak lakukan di produk Bapak itu apa? Yang jadi kendalanya? Pada awalnya kan konsumen itu lebih mengetahui tentang lilin aromaterapi. Itu sistemnya kan dibakar. Kalau diffuser ini tidak dibakar, jadi lebih ramah lingkungan. Tapi masyarakat masih kurang tahu ini produk apa. Sehingga awal-awal itu untuk meyakinkan mereka bahwa ini juga merupakan produk aromaterapi itu agak sulit. Tapi sering berjalannya waktu sesuai perkembangan zaman juga, karena ini dari Korea. Oh iya. Pencetus awalnya. Karena budaya Korea itu cepat masuk Indonesia, ini jadi membantu juga melalui drama Korea kan sering ada menunjukkan. Iya, baik. Artinya Bapak usahanya sudah berjalan Bapak. Tapi kalau mau yang opak apa aja dia dikirimkan PDS-nya, tapi kan harus berubah pelaku. Baik Bapak, mungkin itu dari saya karena Bapak sudah menjelaskan begitu runtut. Karena kalau misalkan digali terus lama gitu, artinya Bapak sudah paham betul. Semoga ya tadi yang saya tanya, yang saya awal tadi, saya hanya memastikan saja dan sharing karena Bapak adalah pelaku di sini gitu. Kalau saya belum tentu gitu, karena saya ditugaskan. Semoga usahanya lancar dan sertifikasi ini menjadi penunjang buat Bapak, entah itu ngajar ke mahasiswanya dan juga Bapak lancar usahanya. Terima kasih banyak Pak. Ya, semoga kompeten. Ya Pak. Izinnya Pak. Terima kasih. Itu belum paling tegang Mas Hikman. Ada yang lebih menegangkan. Jadi kalau saya mulai itu biasanya salaman santai aja gitu. Bagi aku perkenalkan nama saya di sini saya ditugasi sebagai petugas di atas tempatnya saya di sini. Kalau bahasanya di kemana yang mungkin di sini karena itu orang yang pelaku dan juga di sini sebagai orang yang berkoordinasi ya tahu ya, tapi kan sekarang nggak gitu. Ya silakan ibu sampaikan kepada saya dan sebagainya yang kan ini pertanyaan jebakan buat ibu ya semangat. Baik. Ya, artinya saya hanya bertugas. Silakan ibu. Ya, dari sisi saya menyampaikan tema kebetulan di sini saya sudah masuk UMKM dan sudah eksis yang menjadi dengan kami selama 3 tahun di ternyata sedang baru tapi di bawah binaan dari kami sekitar. Ya, dan saya sebelum saya yang
UMKM sendiri ada UMKM unggulan. Mas tahu teman? Dalam songket. Mahal itu. Dalam songket mana? Jadi kemarin kita punya dari tahun 2020 ya. Ada beberapa orang yang saya dari yang mau dari Indonesia dan jadi kalau untuk di Indonesia saya ceritakan yang dulu ya. Background dulu. UMKM itu kenapa kemarin kami mencoba untuk melakukan pendekatan yang mencoba untuk membantu ya mendampingi dan membina UMKM-nya tentunya tak lain tujuannya adalah salah satunya adalah untuk melestarikan dengan produk unggulan daerah karena unsur kembali itu menghasil di masyarakat dan beberapa permasalahan kemudian ada di UMKM tersebut terutama di aspek pengetahuan. Yang pertama, Mas tahu kalau misalnya tenun ini nggak banyak yang tahu kalau orang di daerah. Jadi masalahnya sangat terbatas. Nah, pertama kami sudah melakukan riset pasar. Di sini diketahui bahwa penjualan yang dilakukan oleh UMKM kami ini namanya UMKM dan kemudian melalui cahaya penjual. Sebanyak 70% itu masih di dalam kawasan provinsi Jawa saja. Sedangkan sisanya 30% baru dipasarkan seperti di daerah Jawa. Kalau nggak salah kami itu masih di daerah Jawa karena ada di Sarinah minta untuk digalerikan dan pernah sekali melakukan penjualan di Singapura tapi baru sekali. Sarinah itu yang di Bali bukan? Tapi itu dari Bali kan? Iya. Soalnya saya tuh pernah ke Bali, kebetulan saya di sana. Dia terjun ke Sarinah namanya, cuma dia buka di Bali, di Jakarta, di Kemarin kebetulan itu kayak satu event dia diselenggarakan di Sarinah. Jadi ada permintaannya untuk beberapa produk unggulan daerah, salah satu memiliki. Nah, itu ini saja ke sana itu kadang-kadang itu ya kalau misalnya masih jualan unggulan ini kita udah dari sana. Itu kan satu kali itu sekali Iya. di luar karena batasan itu tadi. Makanya di sini kami berpikir salah satu strategi yang memang sesuai itu karena bukan produk kita dulu adalah produk strategi digital marketing. Tapi kalau orangnya jalan, costnya tinggi, gitu kan, sampai pun ke sana tujuannya mungkin tidak bisa tercapai 100%. Tapi kalau misalnya strategi digital marketing yang diterapkan, semua orang sekarang sudah base teknologi, kita sudah bisa mengenal yang namanya lainnya kita. Karena tenun ini saingannya dulu banyak mas. Dan tenun dia terkenal memang salah satu batik. Batiknya itu memang yang paling mahal dibandingkan dengan batik-batik yang lain. Jadi kalau orang-orang di provinsi-provinsi lain seperti Jawa gitu kan, ya mereka maksudnya itu lebih ke produknya mereka itu beda karena lebih murah. Jadi itu dia strateginya yang pertama kita sudah melakukan riset yang tadi mas. Kita sudah melakukan riset pasar terkait dengan UMKM soal unggulan ini. Dan selanjutnya lagi kita masuk ke strategi. Ya, strategi apa yang kita lakukan? Setelah kita tahu kondisi masyarakat seperti apa, kita masuk ke strategi untuk merancang bagaimana implementasi dari digital marketing di sini. Yang pertama mas, sebelum kami melaksanakan ini, memang marketingnya mereka lakukan secara konvensional strateginya. Mereka hanya jual dari showroom, kalau mas mau lihat yang Iya. mereka cuma punya brosur Iya. seperti ini ya. Mereka cuma jualnya dari gerak yang akan baru ekspor. Iya. Sampai walaupun permintaan itu tahun pergi ekspor juga. Yang lain juga cuma mengulang yang mereka miliki sampai lah semua benar. Pabrik. Adalah kami melakukan perancangan. Oh iya ya. Perancangan Kenapa? yang pertama adalah Aku mau ngasih tapi harus dicari dulu. Jadi pembayaran besar untuk memperkenalkan kita coba karena di website ini kan website-nya sudah bilang mau dibuat langsung website-nya itu terus software melalui kita membuat strategi kita yang pertama adalah
dia ribut cari dulu. Terus kenapa? Orang cari baru yang muncul. Kemarin kami sempat ada salah kami tulisnya cari jadi kemudian nanti kan itu nggak langsung Nanti dikirim ke sana. ini lagi kita ganti jadi udah Enggak maksud ibu yang itu? Enggak itu iya, dan sama persepsinya kan. Oke. dan saat ini salah satu videonya yang jual di media sosial. Media sosial itu yang yang Shopee masih belum ada. Iya, ibu cari ya, Yang bentar ya. ada, nanti penjualannya dari sana ya, maksudnya yang bukan Iya. misalnya ini masih terjual sedikit, ya. Dan penjualan lain sih dilakukan melalui Instagram. Yang lebih aktif memang di Instagram. Untuk produknya dan juga di website untuk membantu market. Yang maksudnya produksi di sana. Iya, misalkan ibu sebagai pendampingnya itu yang produksinya berapa orang? Yang produksi di sana kalau itu ada sekarang sih sudah semua orang. Sebelumnya itu mereka masih 6 orang. Karena kan mereka kan kita yang itu bukan hanya dari kalau dari mas kita dari produksi ini juga. Nah dari produksi itu kita sudah dalam 3 tahun itu kita sudah membantu menambahkan kira atau dengan alat penunjang mesin. Nah jadi memang dalam 3 tahun ini before dan after ya mereka mengalami peningkatan karena mesinnya nambah mereka sudah bisa menambah karyawan. Nah satu juga yang administrasi itu memang kita tugaskan begini. Yang diminta Yono tuh alasan itu kemarin ya. Alasan keterlaluan apa namanya perubahan gitu. Kok punya? Ya dia minta mahal, tapi malah rasanya ada simpan ya. Yang kemarin pengisian kita semua bareng-bareng si Excel itu loh. Kan ada butuhkan ya, berarti kita kan bikin narasi menceritakan untuk alasan kenapa kok terlambat. Nah itu kemarin yang pertama kita masih untuk tujuannya adalah mereka menciptakan motif terbaik. Kalau motif sih sudah ada dan harapan berikutnya tapi ya itu tadi karena sudah bisa illustrator dan segala macamnya itu kita harapkan jadi menjadi konten kreatif lagi lah supaya menjadi Kan ada event di Sarinah itu biasanya penjualannya signifikan besar. Yang klaim-klaim itu kan Kak? kalau di sana Yang waktu klaim-klaim itu kan? yang kemarin itu kan Yang waktu kita disuruh klaim-klaim itu kan? Iya. Kita klaim. kayak ayah kayak Ya, gitu kayak gitu. sama Selenda sama anak juga Biasanya yang nikah itu ya dan kebetulan juga di kamar ini dia membuat produk unik dari ini dari apa namanya dari Indonesia contohnya seperti bantal pasangan bantal dari cantik mas dan memang yang produk unik itu yang banyak dijual di sana. Alhamdulillah laku penjualannya. Ini kemarin cantik tapi cuma nasi sampelnya satu. kayak tas-tas gitu. Iya yang produk itu yang lebih signifikan. Ya karena kan orang lebih ingin melihat, maksudnya kalau misalnya tadi ya cuma untuk baju aja gitu ya, untuk baju itu pun kalau misalnya lulus setiap hari makanya gitu kan. Yang seperti ini yang memang mengalami penjualan itu. Iya. Jadi saya pernah ke ini, acara kesenian Bali di situ ya. Kalau Bali itu kan pakai dengan bentukan ibadah. Beda kan kalau di sini kan nikahan apa ada kalau Bali kan di sini untuk ibadah gitu. Dan harganya itu paling murah di angka 2 juta paling mahal bahkan ada yang sampai 15 juta. Memang itu pembelinya bukan orang Indonesia macam luar biasa gitu. Mungkin kalau yang ibu itu penampilan ibu terus ada
Apa lagi Pak? Ketika kita lakukan penjualannya secara digital, banyak yang berminat, karena kan kalau sudah ini bukan kombinasi, tapi dia sudah kombinasi dengan yang lain, makanya kain yang gitu desain seperti itu kan. Itulah yang sering dilakukan tahun ini lanjut mas kita di mana? Apalagi menggunakan juga sekarang untuk yang Makanya aku sudah konsultasi kompetensi pendampingnya udah. terus Bu, kalau untuk bahan baku itu Kalau bahan baku sendiri, bahan baku mereka ini ya subsidi bahan baku mereka itu dari pemasaran tetapi pemasok lokal kalau sekarang sudah bulan sebelum kami melakukan kegiatan ini dari pemasok lokal itu ada beberapa kelemahan. Yang pertama harganya seperti ini. Nah, tetapi kelebihan yang lain harganya tinggi. Kita bisa dengan permintaan dana ini baru gitu ya. Nah, tapi setelah kita coba menganalisa masuk, akhirnya sekarang kita mengambil bahan baku dari Sumatera Barat, masih dekat, masih terjangkau, tapi harganya sedikit lebih murah. Dan untuk pasokan itu diperlukan perhitungan produksinya. Nah, jadi ini nggak sembarangan ambil, nggak sembarangan jadi kan ada perhitungan produksinya di stok setiap kapan gitu. Jadi sekarang sudah ada di Bintang. Saya kasih tahu. Saya kirimin dulu akal. Nanti ini tempat-tempatnya nanti kita kasih ya. Ini nanti kita Sebatas itu. Kalau seperti ini kan kira-kira sama apa? Harus ikut lagi.
ini itu aja nih. Nah, ini apa nih? Oh enggak Pak, untuk bantu kayaknya. Yang masih bagian itu udah aku bagian nih sekarang ya. Oke, Pak. Ini ya. Iya. Ya udah. Oke. Aku udah duluan. Nah, masalah wirausahaan itu masalah ayam pengetan mana? Itu. Oke Pak. Cuman di uploadnya belum, nanti komentar aja. Udah, maju. Saya udah. Siapa aja udah? Pak Sarli, saya Bu Ayu. Udah, kasih gambar gini aja. Gambarnya. Cuman uploadnya nggak sempet. Nggak sempet. Kan ada nih uploadnya. Ada YouTube-nya itu. Iya Pak. Itu aja, saya tahu lah. Ya, kalau kayak gini kan nggak di-upload, habis pagi-pagi nggak keburu. Nggak ngasih tahu. Nanti telepon nangkep, malam nggak dijawab. Dia tidur. Udah tidur Pak. Ya itu. Berarti itu saya kasih ke seluruh Jawa ya. Iya Pak. Kalau Riau itu banyak apa? Harus mengawali semua provinsi nggak? Bebas Pak. Bebas. Bebas tuh. Yang penting ada lah dari Jawa juga Pak. Oh iya. Oh. Jangan semua Riau kan. Ya, itu kan semua Riau ada di Kemana, ada di Lembang gitu kan. Iya. Ada di Batam kan gitu. Iya Pak. Apalagi sekarang kan PES nomor 8 saya masih olahraga mengusung industri. Kita ikut digital. Next. Ayo Bu, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Tambah ikan lele, jangan bertele-tele. Semua ikan tidak bertulang, biar kita cepat pulang. Pak Tabib, apakah yang Bapak kirimkan ini? Nah, itu upload nyusul itu saya. Nah, habis saya uploadnya tadi pagi, Bayu baru kasih tahu. Oh, ditambahkan foto-fotonya dan dikirimkan ke Pak Gilang. Saya kasih nomor handphone Pak Gilang aja lah. WA-nya. Iya. Ah, boleh. Nah, itu yang minta. Pikir anak usaha sama direktur. Apa? Bapak kan nggak sama Pak Gilang, sama... Iya. Berapa HP-nya Pak Gilang? Iya, Mas Hikmat. Pada minta nomornya, nanti Mas Hikmat ya? Susulannya Mas. Ada susulan nih Pak. Udah. Bayu. Udah foto WA-nya Pak Gilang. Iya nih saya WA. Saya bukan biasanya selalu bilang saya bukan mencoba. Saya selalu bilang Ya, Bu. saya Pak, karena Bapak Udah. lebih dari saya. Kita sama-sama aja gitu. Oh. Iya Bu. Kapan di WA? Itu ada Excel, itu ikutin aja pedoman. Ini udah bisa langsung pakai Bu. Langsung Ibu edit di sini. Bisa. Kita ngedit gambar. Oh, nggak bisa. Berarti editnya dari sini dulu. Ibu mau bikin gambarnya, warnanya gimana Bu? Warnanya kayak putih, kayak jingga-jingga. Kayak gini, agak jingga.
dimasukkan ke situ. Ya, editnya di sini dulu. Oke, terus baru antaranya hitam tidak diganti yang lain. Jarang pakai, jadi kurang fasih pakainya. Padahal anak saya yang kelas 5 SD udah pakai, nggak bisa saya kak. Coba kemarin tuh ada dia. Nah, nggak sekarang, ini baru kan ya? Iya, mau bikin jangan hitam ya. Ada kayak gunung, ada gambar. Jadi template-nya di sini, Bu. Gini, mau pilih yang mana? Oh, kita pilih aja ya, misalnya ini aja deh, ini gitu. Dah. Ini logonya ya, Bu. Ini apa namanya? Kita bikin kayak apa slogannya gitu ya. Iya. Tulis aja lah ya, bisa udah gitu aja. Iya. Baru kalau kita mau bikin kayak apa, kayak gambar apa itu Melayu logo Pekanbaru ciri khas Riau. Oh, Ada bisa. prinsipnya sama, Bu. Tetap copy paste. Copy paste system. Dari Google kan bisa kita tarik. Ya, Oke. download dulu gambarnya. Thank you ya. Iya, Bu. Udah. Yakin udah. Aku kirim baru aja, Kak. Aku mekannya kasih saya lama terus saya download. Yang ada aja ini bisa kok. Yang penting di aspek pemasaran.
yang ini kak. Pertama kita lakukan survei pasar. Kakak ceritakan produk yang di sini survei pasarnya waktu itu seperti apa. Menurutmu ngambil yang mana aja? Yang Nyonya Opa. Apa aja? Iya. Ini nggak ada yang perlu diedit. Harusnya ada sih diedit, cuman saya nggak tahu pula isinya, harus baca dari awal kan. Enggak, nanti yang dipresentasikan tuh namanya nggak perlu diedit. Nggak perlu. Anggapannya kakak pembimbing mereka. Oh gitu. Nah, kakak ceritakan survei pasarnya orang yang ini seperti apa. Nah, ini kan survei ini namanya. Nah, mereka surveinya berdasarkan data dari grafik ini. Orang yang konsumsi makanan ringan tuh sebanyak sekian persen. Udah, berarti sudah dilakukan. Instrumennya kan berarti melalui apa nih? Badan Pusat Statistik kayaknya nih. Anggap aja lah itu. Kemudian Tujuan melaksanakan survei pasar. ya itu kan berarti kita mau mengetahui pasar tuh sukanya produk seperti apa. Rupanya produk makanan ringannya itu adalah opak. Kerupuk yang bulat dari ubi itu. Survei pasar disusun berdasarkan tujuan. Ya tujuannya kita sekarang mau menjual opak. Dan survei pasarnya mendukung. Banyak ngarang sih kak. Bisa lah. Sumber metode berarti kan tadi kita bilang Badan Pusat Statistik aja. Instrumennya berdasarkan usia kita ambil kan. Nampak dari datanya bahwa usia 25 sampai 34 itu lebih favorit. Iya. Tahunya dari mana? Ya ini kan dari data ini. Yang datanya ambil dari mana? Bilang aja dari BPS kak, Badan Pusat Statistik. Dari BPS itu mana? Makanan ringan kak, makanan ringan. Ada opa. Adalah harusnya. Makanya nggak tahu nih kemana. Ini bimbingan siapa ini? Boleh lah. Harusnya Bu Lela yang lebih tahu. Anggap aja lah gitu dulu. Kemudian melaksanakan survei. Kalau instrumen tadi tuh Sebenarnya yang penting yang ditebelin ini aja. Ini elemen ini untuk membantu membentuk survei pasar. Nah kemudian ini ada elemen ada 4 elemen lagi untuk melaksanakan survei pasar. Tapi sebenarnya kakak nggak perlu jelasin perinci gini. Cukup melaksanakan survei pasarnya itu seperti apa. Kalau di sini harus baca dulu nih. Survei pasar. Nah melalui permintaan dan penawaran inilah berarti pengumpulan data dimonitor, sesuai rencana, data diolah. Ya itu berarti intinya di sini. Survei, proyeksi ini kan dapatnya dari survei. Nanti jelasinnya gitu kan. Jadi ini elemen UKM kedua sudah ada. Berikutnya yang ketiga menyusun rancangan produk. Nah ini tadi ada gambar-gambarnya nih. Ini adalah rancangan produk. Spesifikasi teknisnya berarti bahannya terbuat dari ubi. Ini kan spesifikasi produknya. Cabai, modifikasi ya. Ada nggak dilakukan modifikasi di sini? Kalau ada, dia produksi dan di repack lagi. Berarti dia melakukan modifikasi itu. Tapi bukan modifikasi barangnya, kemasannya boleh juga nggak apa-apa. Modifikasi kemasan pakai ziplock itu juga bisa. Oke, yang ini aman. Ini ada semua. Kemudian perencanaan periklanan. Iklannya pakai apa di sini? Gak ditulis di sini kak.
aja deh, bilang aja pakai Instagram, pakai Facebook gitu. Mana Instagram Facebook? Nggak ditanya sampai sana. Jadi mau tadi jelaskan buka Excel terus jelaskan atau langsung gitu aja? Sambil buka Excel untuk lihat urutan ini, sambil buka. Tapi saya baru sampai nomor 2 gini aja disuruh stop karena terlalu rinci saya jelasin katanya. Udah, berarti ngiklan ini bilang aja pakai Instagram atau Facebook gitu. Karena di sini tidak dituliskan. Oh, ada Kak. Pakai ini. Berarti ada. Berarti sudah aman yang ini. Yang kelima, merancang strategi kreatif dan pembuatan iklan. Ini biasa pakai video sih. Cuma tanya boleh lah, ada nggak video? Tinggal tunjukin video selesai itu. Iya gitu. Kayak nomor 5 pokoknya kalau ada video atau bentuk cover, poster, itu udah bisa dipakai. Nih, kan bisa isikan datanya. Laptop tuh kadang lambat, makanya aku lebih sering kerjaan tuh di kampus, nggak pakai laptop. Isi data yang tadi. Iya. Apa pakai basis saja? Iya, dia perlu upload KTP sama ijazah terakhir. Jadi perlu apa? Foto sama video. Video aja, video promosi. Ada. Coba tanya boleh lah dulu. Yang nyonya opak, Bu. Terima kasih banyak Pak. Oke. Baik, terima kasih. Saya butuh Sudah dikasih lah, tunggu dulu ya. Ayo lanjut Pak. Silakan Bu Dekan. Aduh, deg-degan gimana ini? Nomor KTP. Di mana KTP-nya? Ini ya? Pak Santri, saya kirimkan ke grup asesor ya. Mas Hikmat, mohon izin namanya full name-nya Hikmat Kodrat, benar ya? Mau ngisi APL soalnya. Oh, ada yang APL yang setelahnya ya. Ya, yang kirimkan ke grup. Hah? Kamu yang ingatnya Mas Gilal aja. Salah aja sih. Nomor telepon 856 46 55 50. email Kirimkan pertama 213@gmail.com. Tangannya tadi baru aku foto, udah lurus kan? Itu tadi di laptop lurus ya. Nah, laptop ini. Lalu harusnya gimana yang benar? harusnya ada lurus. Itu dia mereng ke kiri.
Begini ya. Ijazah. Ya, nggak diperhatikan sampai sana. Sampai habis itu. Sampai di kamar bisa bertahan sebulan di bawah kantor. Oke, udah diisi formnya kak. Oke, kita lanjut. Berarti yang nomor 5 itu kalau ada video langsung selesai. Yang ini iklan. Berikutnya nomor 6. Oke. Nomor 6 ini media. Dia ada berapa? 7. Nah, yang 2 ini gimana bagusnya ya? Coba ke Bu Lela aja langsung kak kalau nomor 6 sama 7 ini. Karena Bu Lela yang ngerti isi dari proposal mahasiswa bimbingannya. Nanti mulai
mereka yang arahkan, bapak itu yang arahkan kita. Nanti apa yang ditanya? Dia nggak nanya sih, dia cuman minta kita jelasin dulu. Setelah dia merasa oke, dia nggak akan jelaskan yang sesuai yang tadi kita belajar itu, urutan-urutan yang itu dari 1, 2, 3. Kalau sudah oke, dia nggak akan nanya. Tapi kalau dia rasa ada yang belum, baru dia nanya. Berarti mulai penjelasan mulai dari nomor 1 dulu. Iya, selalu beruntut dari awal. Saya mau jelasin yang versi Pak. Bentar. Pak, izin tanya Pak. Di AK1, bukti yang dikumpulkan kita pakai apa nanti ya Pak? Portofolio aja. Portofolio. Artinya sertifikat, bapak yang barusan diupload. Di sini kan portofolio ada tes tulis, tes lisan, wawancara Pak. Yang wawancara. Wawancara. Kalau yang OL, observasi langsung, Enggak itu. tidak usah diisi itu ya. Oke. Berarti hanya isi verifikasi portofolio wawancara. Ya, terima kasih Pak. Kan sudah dibilang tadi. Kan sudah dibilang terus kalau next move biar cepet tuh. Ayo silakan dia ayo. Oh, boleh lah buat. Berapa orang lagi? 2 lagi. Bu Evelyn Tiga lagi. sama Bu Yanti, Bu Bukan. Rita. Aku. Boleh ya, Aku bisa pakai ya. Kata pengantarnya apa saja kan? Kata pengantarnya apa saja? Oh, convert ke Word dulu. Oh sini, buat saya apa? Buat saya bilang saya. Bapak. Apa namanya? Videonya ada. Kayaknya nggak perlu Kak, videonya kan nggak ada di tayang-tayang ini. Tadi Pak Teddy tayangin Bu. Karena Pak Teddy yang minta. Oh, Karena Pak Teddy yang mau nayangin. saya juga nggak tayangin. Iya. Ibu tadi bilang tadi terima waktu Bu. Saya nggak usah. Ini udah berarti 6 sama 7 udah. Aja di situ. Setidaknya UK 1 sampai 4 udah ada semua. Nanti kakak banyak ngarang aja kak. Ini dia jual keripik cabai. Enggak pertama aja. Kakak banyak dialog, banyak ngarang aja. Itu pasti aman. Suratnya apa? Terus di atas kita ngapain? Inisiasi yang di bawah. Isi AK1 dan umpan balik. Tujuan asesmen ini ya? Ya. Aku tanya orang dari atas.